Karya Maulana Muhammad Ali lainnya yang sangat populer ialah The Religion of Islam, yang terbit pada tahun 1936 Masehi. Tuan Marmaduke Piktal mengemukakan pandangannya terhadap buku tersebut sebagai berikut. Barangkali tak ada yang lebih berjasa dan lebih lama dalam mengabdikan hidupnya guna pembangunan dan pembaharuan Islam daripada Maulana Muhammad Ali dari Lahore. Karya literairnya, digabung dengan karya literair Khawaja Kamaluddin, membuat gerakan Ahmadiyah terkenal dan bertambah semarak. Menurut pendapat kami, buku yang diterbitkan sekarang ini merupakan karya yang paling indah. Buku ini berisi gambaran tentang keislaman yang ditulis oleh orang yang alim dalam ilmu hadis, yang jiwanya dipenuhi dengan perasaan cemas karena merosotnya umat Islam selama 5 abad belakangan ini, tetapi beliau mempunyai penuh harapan bahwa Islam akan bangun kembali, yang tanda-tandanya kini nampak di mana-mana. Tanpa menyimpang serambut pun dari kaidah umum tentang hukum ibadah dan muamalah, pengarang buku ini menunjukkan tak sempitnya agama Islam dalam menghadapi segala persoalan, yang dengan jalan ijtihad, hukum Islam dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nas Quran dan hadis Nabi. Buku semacam ini amatlah dibutuhkan pada zaman sekarang, mengingat bahwa di negara-negara Islam, banyak yang mendambakan pembaharuan dan pembangunan Islam, tetapi mereka berbuat kesalahan karena miskin akan ilmu yang diperlukan. Islamic Culture, Oktober 1939. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh almarhum Soedewo PK pada tahun 1938 dengan judul The Religie van den Islam. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh R. Kailan dan H. M. Bahrun dengan judul Islamologi, Dinul Islam. Karya terjemahan ini diberi pengantar dari Departemen Agama Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Sekjen Departemen Agama, Laksma TNI Al Drs Haji Bahrun Rangkuti, yang memuji dan menyanjung dengan bahasa yang indah sebagai berikut. Buku The Religion of Islam karya Maulana Muhammad Ali yang diterjemahkan dengan nama Islamologi, Dinul Islam, sudah lama terkenal di kalangan para pelajar dan sarjana Islam di Indonesia terutama oleh salinan Saudara Sudewo dalam bahasa Belanda dengan judul The Religie van den Islam. Banyak para sarjana telah beroleh gambaran hakiki tentang ruang lingkup agama Islam yang luas aspeknya itu, justru dengan menelaah terjemahan Saudara Sudewo itu. Di Universitas Indonesia Fakultas Sastra, waktu saya menjadi mahasiswa pada tahun 50-an, oleh Profesor Dr. Hussein Joyodiningrat buku The Religie van den Islam dianjurkan sekali membacanya, sebagai bahan telah komparatif yang tak dapat dikesampingkan dan memang sesudah pelajar Fakultas Sastra, dan tentunya fakultas lainnya pada Universitas Indonesia, membaca uraian ilmiah dari orientalis-orientalis barat, seperti Snoukour Gronje, Goldziher, Dazi, Juil, dan lain-lain, maka seolah-olah terbukalah alam lain, jika dipelajari pula isi karya Maulana Muhammad Ali yang dengan gaya tersendiri dan ufuk. Pandangan luas mengupas dan membahas berbagai macam prinsip konsepsional serta operasional agama Islam. Islamologi, Dinul Islam, karya alamah Muslim Pakistan ini tak pernah menjemukan para pelajar Indonesia dalam tahun 50-an, yang dengan sekaligus malah mempertinggi juga keterampilan mereka berbahasa Inggris, oleh sebab sudah menjadi keasyikan kami pada waktu itu. Juga menelaah karya Maulana Muhammad Ali baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Belanda terjemahan Saudara Soedewo. Maka jikapun sekarang penerbit Darul Kutubil Islamiyah menerbitkan pula terjemahan karya ilmiah tentang agama Islam ini dalam bahasa Indonesia, hemat saya, hal itu adalah sesuatu yang menggembirakan benar. Pertama, mahasiswa Indonesia dari berbagai jurusan, baik di lingkungan sekolah-sekolah tinggi yang diasuh oleh P dan KA maupun oleh pelajar-pelajar IAIN, yang dikembangkan oleh Departemen Agama, dapat berkenalan dengan kupasan dan mengenai sumber-sumber asasi dan praktik amaliyah agama Islam. Dengan menelaah terjemahan The Religion of Islam dalam bahasa Indonesia, agaknya, para pelajar Indonesia dan alim ulama pun hemat saya, akan beroleh gambaran yang lebih padu dan sistematis tentang agama Islam. Mungkin di sana-sini akan timbul semacam goncangan tetapi jika pembaca telah melewati titik itu, dan sudi membacanya sekali lagi, apalagi dengan mengikut sertakan pemikiran yang lebih mendalam, agaknya pergeseran kelainan pendapat dengan Maulana Muhammad Ali, malah akan beralih menjadi sesuatu yang memperkayanya pengalaman, dan ilmu tentang inti hakikah Islam. Maka, justru dalam zaman pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, agar lahirlah insan Indonesia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjemahan The Religion of Islam dalam bahasa Indonesia, menjadi salah satu bahan bacaan yang sukar diabaikan apalagi dikesampingkan. Buku tersebut pada tahun 1970-an diterbitkan oleh suatu penerbit di Mesir dengan menghilangkan kata pengantarnya, untuk menghilangkan kesan bahwa buku tersebut bukan karya Ahmadiyah. Tetapi sekarang keadaan berbalik, karena buku tersebut secara terang-terangan diterbitkan lagi secara resmi dengan izin dari Al-Azhar Al-Sharif, Islamic Research Academy, General Department for Writing and Translation, Kairo, Egypt tanggal 1 Desember 2002. Buku-buku Ahmadiyah, Lahore,
yang telah dikoreksi dan dievaluasi oleh Al-Azhar itu adalah The Teaching of Islam, karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, The Religion of Islam, The Early Caliphate, A Manual of Hadith, Introduction to the Study of the Holy Quran, The New World Order, Muhammad the Prophet, Living Talk of Prophet Muhammad, Commentary of the Holy Quran, Jihad in Islam, Ahmadiyya Movement, Muhammad and Christ, karya Maulana Muhammad Ali, The Ahmadiyya Case, kompilasi Dr. Zahid Aziz, dan D. Ideal Prophet, karya Hawaja Kamaluddin. Sebagian dari buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diterbitkan. Selanjutnya, cabang kedua untuk melaksanakan dakwah Islam ialah menyebarluaskan brosur-brosur, berupa selebaran-selebaran dan majalah-majalah. Pendiri Gerakan Ahmadiyah telah memberikan contohnya. Sampai tahun 1891 telah 20.000 brosur disebarluaskan. Pada tahun 1901, beliau meletakkan batu pertama pembangunan tabligh Islam di Barat dengan menerbitkan majalah bulanan, majalah bahasa Inggris bernama The Review of Religion. Pimpinan majalah ini diserahkan kepada Maulana Muhammad Ali. Majalah ini mengupas segala agama di dunia dan merupakan sumber penerangan bagi kaum muslimin maupun non-muslimin. Maka dari itu, majalah ini sebentar saja menjadi terkenal, apalagi merupakan satu-satunya majalah berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh golongan Islam. Seorang penulis Barat, A.H. Walter menulis dalam bukunya yang berjudul The Ahmadiyya Movement, antara lain sebagai berikut. Majalah ini seirama sekali dengan namanya, karena ia mengupas banyak persoalan penting dari berbagai macam agama di dunia. Agama Hindu Kolot, Arya Samaj, Brahmo Samaj, Teosofi, agama Sikh, Buddha, agama Yahudi dan agama Nasrani. Demikian pula agama Islam dengan cabang-cabangnya dari aliran Kolot dan modern, golongan Syiah, Ahlul Hadis, Khawariji, Sufi dan aliran modern seperti Syekh Said Ahmad Khan dan Syekh Said Amir Ali. Misi suci tersebut diteruskan oleh Hawaja Kamaluddin, yang pada tahun 1913 berangkat ke London dan berhasil mendirikan Working Muslim Mission, dan menerbitkan majalah bulanan The Islamic Review. Berkenaan dengan dakwah lewat tulisan ini, banyak pihak yang membuat kesaksian. Berikut petikannya. Saya telah perhatikan, sebetulnya Gerakan Ahmadiyah adalah suatu perkara yang mendahsyatkan. Mereka meninggikan suaranya dan menjalankan penanya dalam bermacam-macam bahasa dan memperkokoh tabliknya dengan membelanjakan harta benda mereka, di timur dan di barat, dalam bermacam-macam negeri dan bangsa. Syekh Muhyiddin dari Mesir dalam majalah Al-Fatah, nomor 315. Adapun kaum Ahmadi dan usahanya melebarkan Islam di benua Eropa dan Amerika, dengan dasar ajaran mereka, faedahnya bagi Islam ada juga. Mereka menafsirkan Quran ke dalam bahasa-bahasa yang hidup di Eropa. Padahal di zaman 100 tahun yang telah lalu, masih merata kepercayaan tidak boleh menafsirkan Quran. Profesor Dr. Hamka, Ketua MUI yang pertama, dalam pelajaran agama Islam, cetakan pertama, 1956, halaman 199. Ahmadiyah adalah besar pengaruhnya, juga di luar India. Ia bercabang di mana-mana dan banyak perpustakaannya kemana-mana. Sampai di Eropa dan Amerika, orang baca ia punya buku-buku. Sampai di sana, ia sebarkan ia punya propagandis-propagandis. Corak ia punya sistem adalah mempropagandakan Islam dengan cara apologetis, yakni mempropagandakan Islam dengan membuktikan kebenaran Islam di hadapan kritiknya dunia Nasrani. Ahmadiyah adalah salah satu faktor penting dalam pembaharuan pengertian Islam di India, dan satu faktor penting pula di dalam propaganda Islam di benua Eropa khususnya, di kalangan kaum intelektual seluruh dunia umumnya. Insinyur Soekarno dalam Di Bawah Bendera Revolusi, jilid pertama, halaman 389. Untuk melaksanakan cabang ketiga dari kegiatan dakwah Islam, Gerakan Ahmadiyah menetapkan utusan atau mubalik. Para mubalik itu dikirim ke seluruh pelosok dunia, agar menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Dr. Murai Titus telah memberikan kesaksian sebagai berikut. Pada dewasa ini kaum Ahmadi adalah propagandis Islam yang paling aktif di dunia. Indian Islam, 1930, halaman 217. Muhammadiyah, perserikatan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, membuat pengakuan pula, mubalik-mubalik Ahmadiyah yang telah bermukim di barat sangat keras mengembangkan agama Islam dan meratakan ajarannya. Begitulah berangsur-angsur, terus-menerus yang datang pada kemudiannya. Sehingga di antara mubalikin itu ada yang menuju pusatnya kaum Kristen di tanah Roma, Italia, hendak diislamkannya. Almanak Muhammadiyah tahun 1947, halaman 42. Akhirnya tulisan Dr. Fresland Ebert dari Amerika berikut ini perlu kita baca. Dengan berlalunya waktu,
Dalil-dalil Ahmadiyah terhadap agama-agama lain sepenuhnya diterima, bahkan oleh penentang-penentangnya yang paling gigih. Dengan keyakinan mereka yang kuat, dan gempuran-gempuran mereka yang terus-menerus disertai semangat yang tinggi terhadap agama Kristen, mereka menanamkan keimanan semakin kuat di dada banyak kaum muslimin. Mereka mengembangkan kepercayaan bahwa agama Kristen tidaklah mencerminkan kekuatan Eropa, dan agama yang sejati tetap agama Islam. Inilah arti penting dari gerakan Ahmadiyah. Meskipun dakwah pribadi dari Mirza Ghulam Ahmad tidak diakui dan organisasinya pada umumnya dikutuk, adalah ironi sekali bahwa jemaat yang paling dimusuhi oleh kaum muslimin di India dan Pakistan ini telah membuktikan dirinya sebagai pekerja yang paling keras, baik golongan dari Rabwah, maupun golongan dari Lahore, dalam membela dan menyiarkan Islam menghadapi persaingan yang dilakukan oleh agama-agama lainnya, Islam dan Pakistan, halaman 160. Penerapan Jihad Ashghar pada masa kini. Jihad Ashghar, sifatnya ekstern, adalah jihad dengan senjata untuk mempertahankan agama, kebenaran. Jihad ini wajib dikerjakan jika 1. Diserang oleh orang-orang kafir. 2. Dianiaya oleh orang-orang kafir. 3. Diusir dari kampung halaman karena berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. 4. Merajalelanya penindasan atau fitnah karena agama. Dari 4 syarat tersebut, jelaslah bahwa diizinkannya jihad Ashghar tujuannya adalah untuk pembelaan diri dan proteksi terhadap kaum tertindas karena agama, bukan untuk menyiarkan Islam. Jika 4 syarat itu ditinggalkan, lahirlah para mujahidin brutal yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Islam tidak anti kekerasan, violence, yang dikutuk adalah brutalitas. Pada akhir abad ke-19 maupun abad ke-20, jihad Ashghar tak dapat dilakukan karena 4 syarat tersebut tidak ada, khususnya di anak benua India yang sedang dijajah oleh imperialis Inggris pada saat itu. Pendiri gerakan Ahmadiyah dalam suplemen buku Tuhfah Golarwiyah menerangkan sebagai berikut. Tidak sedikit pun keraguan bahwa syarat-syarat yang diletakkan dalam Quran Suci tidak didapat pada saat ini di negeri di mana penulis hidup, karena itu jihad dengan pedang adalah tidak syah di sini pada waktu ini. Alasan ini mendorong kesimpulan yang pasti bahwa jihad bisa syah di negeri lain, di mana dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana diletakkan dalam Quran Suci atau bahkan juga di negeri ini bila keadaan telah berubah. Syarat-syarat ini jelas telah dinyatakan dalam kitab suci, dan berperanglah di jalan Allah terhadap mereka yang memerangimu dan janganlah agresif, sebab Tuhan tidak menyukai orang-orang yang menyerang. Surat 2 ayat 191. Dalam buku Nurul Haq beliau menulis sebagai berikut. Haruslah diketahui bahwa Quran Suci tidaklah semena-mena memberikan perintah perang. Quran memerintahkan berperang hanya melawan orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan memujanya. Quran memberikan perintah berperang terhadap orang-orang yang menyerang kaum muslim tanpa sebab dan mengusir mereka dari rumah dan negara mereka serta menghalangi mereka menjadi muslim. Orang-orang tersebutlah yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang muslim haruslah memerangi mereka apabila mereka tidak menghentikan perbuatannya. Pendapat beliau tentang jihad Ashghar terhadap pemerintah Inggris tersebut tak berbeda dengan para ulama yang bijaksana pada zamannya. Antara lain, Maulvi Muhammad Hussein, pemimpin ahli hadis yang memusuhi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, telah menyatakan pendapatnya tentang jihad Ashghar di India sebagai berikut. Dengan mempertimbangkan hukum ilahi dan keadaan masa kini dari kaum muslimin, kita telah menyatakan bahwa saat ini bukanlah saat untuk mengangkat pedang. Isyaati Sunnah, Syafar 1301 Hijriah, halaman 366. Sayyid Abul Ala Maududi, tokoh ulama radikal Pakistan, menulis. Tidak ada pembaharu yang dapat memutuskan hanya salah satu jihad saja, yakni berjihad dengan pedang atau dengan pena dalam rangka menjalankan tugas reformasinya. Dia haruslah membutuhkan kedua macam jihad tersebut dalam menjalankan tugasnya. Selama khotbah dan nasihat efektif dilakukan dalam mengajarkan manusia tentang moralitas dan peradaban, mengangkat senjata tidak hanya dilarang, tetapi juga diharamkan. Al-Jihad fil Islam, edisi ketiga, halaman 27. Dr. Sir Muhammad Iqbal menulis puisi pujian kepada pemerintah Inggris di India setelah kematian Ratu Victoria, tahun 1901, dalam bahasa Urdu, terjemahannya sebagai berikut. Kebahagiaan datang, namun kesedihan muncul sesudahnya. Kemarin adalah Eid, dan hari ini Muharram, bulan yang diasosiasikan dengan masa berkabung bagi umat muslim, tiba. Kejadian hari ini adalah lebih menyedihkan daripada kesedihan pada hari pengadilan yang akan datang. Ratu Kerajaan Hati telah wafat. Hatiku yang terluka menjadi rumah duka.
Oh Hindia, orang yang engkau kasihi telah wafat, dia yang bersedih karena kesulitan kita telah wafat. Oh Hindia, bayangan Tuhan yang melindungimu telah diangkat darimu. Dia yang simpati kepada penduduk telah pergi. Victoria tidaklah meninggal, sebab nama baiknya tetap ada, inilah hidup yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Semoga almarhum mendapatkan pahala yang berlimpah dan semoga kita tetap menunjukkan kesabaran. Baqiyati Iqbal, halaman 71-90. Nawab Shiddiq Hasan Han, tokoh ahli hadis dan juga pemimpin politik yang terkenal dari Bhopal dalam bukunya Tarjumani Wahabiyah menulis. Buku ini ditulis untuk memberikan informasi kepada pemerintah Inggris bahwa tak seorang pun warga negara India dan negara bagian India yang beragama Islam memiliki kebencian terhadap kekuasaan terbesar ini. Edisi yang diterbitkan di Lahore, 1895, halaman 4. Perhatikanlah orang-orang yang tidak mempedulikan ajaran-ajaran agama mereka, kalau-kalau mereka ingin menghapuskan pemerintah Inggris, dan menghapuskan kedamaian serta ketenangan yang ada dengan cara mengacau dengan mengatasnamakan jihad, hal itu merupakan kebodohan dan ketololan belaka. Halaman 7. Selama pemberontakan, tahun 1857, beberapa orang raja, nawab dan orang-orang kaya ikut campur tangan dalam kedamaian dan ketenangan India di bawah nama jihad, dan mereka menyebarkan api peperangan hingga kekacauan dan peperangan yang mereka timbulkan mencapai tingkatan wanita dan anak-anak, yang tidak boleh dibunuh di bawah hukum apapun. Dibunuh secara keji. Jika kini ada seseorang yang membiarkan kekacauan seperti tersebut, maka dia juga merupakan jenis pengacau yang sama, dan dari awal hingga akhir dia akan mencemarkan nama Islam. Halaman 15. Sultan Kekaisaran Turki, Ottoman, yang dikenal sebagai Khalifatul Muslimin dalam buku Tarikh Aqwam Alam, oleh Murtaza Ahmad Han tertulis keterangan sejarah sebagai berikut. Sultan Turki yang bergelar Khalifatul Muslimin bersyukur atas bantuan Inggris, selama Perang Semenanjung Krim di Uni Soviet. Oleh karena itu, pada tahun 1857 ketika orang-orang Muslim yang ingin merdeka dan orang-orang Hindu India ikut melancarkan perang kemerdekaan terhadap pemerintah Inggris, Khalifah tersebut menulis dan memberi Inggris suatu fatwa yang menganjurkan agar Muslim di India tidak memerangi Inggris. Karena Inggris terbukti menjadi pendukung dan mengharapkan perbaikan khilafat Islami. Tarikh Aqwam Alam, bab 1 dan 2, halaman 540. Akhirnya marilah kita renungkan puisi Imam Mirza Ghulam Ahmad tentang haramnya berjihad asghar melawan Inggris berikut ini. Kesampingkan masalah jihad sekarang ini wahai teman-temanku, menyebarkan keyakinan dengan perang dan qital diharamkan. Kamu sekarang tidak lagi menghadapi ancaman dari bangsa lain juga tidak melarang kalian sholat dan berpuasa. Masih telah datang, masih yang menjadi imam keyakinan kita, perang keagamaan haruslah diakhiri. Nabi Suci berkata bahwa Isa akan menangguhkan peperangan. Dari uraian di atas jelaslah bahwa sejak awal abad ke-19 yang lalu, kesalahpahaman umat Islam tentang doktrin jihad telah mencapai puncaknya, karena mereka tidak mampu membedakan syariat yang sifatnya kekal, tak berubah sebab tak ada syariat Islam yang mansuf, dihapus, dengan fikih, terutama fikih siasah dan jihad yang sifatnya berubah-ubah, bergantung situasi dan kondisinya. Yang dihapus dan diharamkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah fikih siasah yang berhubungan erat dengan fikih jihad, khususnya jihad asghar yang dalam fikih Islam disebut jihad saja, tanpa jihad akbar dan jihad kabir. Dihapusnya jihad asghar pun hanya berlaku saat itu di India saja, bukan di tempat lain, misalnya di Indonesia. Dihapusnya jihad asghar adalah demi terlaksananya jihad kabir dan jihad akbar yang dilupakan oleh umat Islam saat itu, padahal keduanya amat signifikan untuk mencapai kemenangan Islam pada zaman akhir. Hal itu harus beliau sampaikan karena beliau adalah Masih dan Mahdi yang dijanjikan. Ya masalah ini masih tetap misterius bagi kaum muslimin non-Ahmadi. Masalah ini pula yang menyebabkan mereka menentang keras imam zamannya sendiri. Agar lebih jelas marilah kita renungkan tulisan-tulisan beliau berikut ini. Pertimbangkanlah dengan seksama, hadis Bukhari yang menjelaskan masalah Masih yang dijanjikan. Tertulis di sini Yadul Harb yang berarti, ketika masih datang kita harus mengakhiri perang agama, government Angrezi Aur Jihad, halaman 15. Saya harus menjelaskan kepada pemerintah Inggris tentang keyakinan kaum Wahabi atau ahli hadis yang dipimpin oleh ulama Muhammad Hussein Batalvi tentang masalah Mahdi dan keyakinan tentang Mahdi yang saya miliki dan para pengikut saya. Akar dari semua pertentangan ini adalah karena saya tidak mempercayai Mahdi dalam pengertian mereka. Mahdi dalam pengertian saya adalah putra Maryam yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh umat Islam untuk memenangkan Islam di akhir zaman. Misalnya, menjadi imam umat Islam, mematahkan salib, membunuh babi, mengalahkan Dajjal, serta menjadi hakim yang adil. Putra Maryam tersebut sudah datang, yakni saya sendiri,
Imam Mirza Ghulam Ahmad yang bergelar Al-Masih dan Mahdi sebagai Mujaddid abad 14 Hijriah. Dengan demikian, orang-orang tersebut menganggap saya kafir. Jadi, di bawah ini saya menjelaskan tentang Mahdi sehingga dapat dibandingkan antara pendapat saya dan pendapat mereka. Hakikatul Mahdi, halaman 3. Setiap orang yang bijaksana akan menyadari bahwa keyakinan kami bahwa tidak ada nabi atau masih yang akan datang dengan pertumpahan darah, yang keberhasilannya diperoleh dengan memaksa orang lain menjadi muslim, adalah keyakinan yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip perdamaian dan kelemah lembutan. Melalui keyakinan ini, musuh Islam tidak dapat menuduh bahwa Islam mengancam. Manusia tidaklah diperkenankan memperlakukan sesama manusia secara liar. Islam juga tidak menodai nilai-nilai moral seseorang. Orang-orang yang meyakini ajaran ini juga tidak hipokrit terhadap pemerintah yang berbeda agama. Hakikatul Mahdi, halaman 10 dan 11. Orang-orang tersebut berpegang teguh pada keyakinan tentang jihad yang berlawanan dengan Quran dan hadis. Orang yang tidak menerima keyakinan tentang Mahdi akan disebut Dajjal, Antikristus, oleh mereka, dan mereka menyerukan untuk membunuh orang yang tidak percaya terhadap Mahdi ini. Saya termasuk orang yang dianggap Dajjal dalam waktu yang lama. Government Angrezi Aur Jihad, halaman 7. Zaman kita sekarang ini adalah zaman akhir yang disebut dalam Quran Suci dan hadis Nabi, dengan pengertian zaman Nabi Suci dan sahabatnya adalah yang awal. Surat 56 ayat 39 dan 40. Cara memenangkan Islam pada zaman ini bukan dengan pedang sebagaimana mereka yakini bahwa Imam Mahdi akan datang untuk membunuh orang-orang kafir dengan pedang, melainkan dengan dalil yang ditulis pada lembaran-lembaran kertas lalu disebarluaskan sebagaimana diramalkan dalam Al-Quran Surat At-Takwir dan juga dalam hadis Nabi, antara lain hadis yang artinya, apabila ia, Dajjal, muncul, dan aku ada di tengah-tengah kamu, aku akan mengalahkan dia dengan dalil, dan apabila ia muncul sedangkan aku tak ada di tengah-tengah kamu, hendaklah tiap-tiap orang berbantah dengan dia. Kanzul Ummal, jilid ke-7, halaman 2076. Maka apabila ia, Dajjal, muncul, dan aku ada di tengah-tengah kamu, aku akan mengalahkan dia dengan dalil atas nama kaum muslimin. Akan tetapi apabila ia muncul sesudahku, hendaklah tiap-tiap orang berbantah dengan dia atas nama sendiri. Kanzul Ummal, jilid ke-7, halaman 2075 dan 2079. Dengan dalil itulah Islam mengalahkan Barat secara damai tanpa pedang sebagaimana dianjurkan oleh Quran Suci Surat 29 ayat 46. Melalui dalil, superioritas ide dapat disampaikan. Realitas ini disadari oleh mereka, antara lain seperti diungkapkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Making of World Order, 1996, Barat memenangkan dunia bukan dengan superioritas ide-idenya atau nilai-nilainya atau agamanya, tetapi lebih kepada superioritas dalam pemakaian kekerasan yang terorganisir. Barat sering lupa kenyataan ini, non-Barat tak pernah berbuat kekerasan. Ramalan Nabi Suci pada zaman akhir Isa bin Maryam atau Al-Masih akan datang untuk mematahkan salib adalah dengan dalil, bukan dengan pedang, guna menyongsong kemenangan Islam atas semua agama, Surat 9 ayat 33, Surat 48 ayat 28, Surat 61 ayat 29. Sehingga tegaklah kerajaan Allah atau kerajaan surga di muka bumi ini. Jalan pintasnya adalah jihad akbar dan jihad kabir bersenjatakan Quran Suci, bukan jihad asghar dengan pedang. Mudah-mudahan kita semua dapat berperan serta dalam rencana ilahi memenangkan agamanya. Amin ya Rabbal Alamin.